Ini pertanyaannya konyol banget. Seandainya Kameranya di situ. Oh iya, maaf lupa gue. Gimana menyikapi suami yang suka mengkhianati istri? Untuk orang tua itu nggak boleh membandingin anak-anaknya. Udah pasti gue jawabnya. Saya punya temen cewek BO-an. Seekor anjing betina dalam got lebih indah daripada istri-istrimu. Bolehkah saya menggunakan obat kuat sebelum tidur agar membuat saya bertahan lama dalam pipi basah? Ini Kurang. tap dong. Kalau kita ketiduran pas khotbah Jumat lalu mimpi basah hukumnya apa? Ajib. Apakah kita pasti menjadi pengikutnya Imam Mahdi? Ini rasa Hasan tepuk tangan dia kalau habis jawab nih, kayak jawabannya selalu menusuk. Allah gitu, kalam. Allah. Sawa. Masya Allah. Ampunlah Habib ya Allah. Gol Masya Allah itu. Masya Allah. Kita harus maklumin bahwa mereka udah orang tua. Namanya juga kan orang tua. Pertanyaan selanjutnya Habib. Bang, katanya toilet itu rumahnya setan, lalu pasar itu tempatnya ibadah setan. Lalu jadi kalau kita bakar toilet sama pasar, apakah disebut sama dengan menurunkan populasi setan atau minimal mengurangi tempat tinggal setan? Gak gitu, wey. Kalau kau bakar toilet dan pasar, bukan setan yang hilang, orang yang hilang. Tempat orang jualan hilang. Makanya ketika bagaimana mengatasi itu, bagaimana mengurangi populasi setan, maka baca doa ketika mau masuk kamar mandi. Baca doa ketika masuk pasar, minimal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minimal begitu. Iya enggak sih? Ya, jadi nggak dengan membakarnya dong, nggak dengan kita bakar pasar sama toilet mau setan hilang, nggak juga. Setan di mana-mananya ada karena secara physically dia tidak terlihat. Iya. Gitu. Habib mau nambahin? Enggak deh. Fauzi, di saat Dajjal turun ke bumi nanti dan mulai memiliki banyak pengikut, apakah nanti dia jadi centang biru? Apakah kita pasti menjadi pengikutnya Imam Mahdi? Habib. Untuk mendapat centang biru harus request dulu. Iya, kalau dia request ke Instagram. Dia mau request gimana, KTP nggak ada? Iya, kan mungkin dia dapat identitas apa? Iya. Jadi nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Saya lebih nggak tahu. Ini pertanyaannya konyol banget. Apakah kita pasti menjadi pengikut Imam Mahdi? Itu kita koreksi sendiri dalam diri kita. Dengan amal ibadah kita. Betul. Kita sekarang nih lebih banyak ngikutin siapa? Rasulullah atau musuh-musuhnya? Ya udah dari situ doang. Kita banyak ngikutin minas sholihin wala min ghairi sholihin. Iya, kita banyak ngikutin orang soleh atau sebaliknya orang-orang yang di luar orang soleh. Ini ada aneh-aneh di TikTok nih. Bang Nigo, gimana menyikapi suami yang suka mengkhianati istri? Ajib. Habib. Suami yang suka mengkhianati istri. Lu kan yang udah berkawin. Lu kalau masalah udah nikah jangan nanya ke gue dong. Bagaimana menanggapi seorang suami yang suka mengkhianati istri? Wahai para istri, ketika mendapatkan suami yang seperti itu, sabar dan berikan yang terbaik. Hanya satu hal yang dapat mengubah takdir, yaitu doa. Perbanyak doa dan bersabar karena Allah akan memberikan nikmat yang dahsyat kepada kalian. Wahai para suami, tahu diri, kenapa? Seandainya kameranya di situ. Oh iya, maaf lupa gue. Soalnya nanya ini. Maaf. Wahai para suami, tahu diri. Kenapa? Seandainya kalian menikahi seluruh wanita yang ada di dunia, seekor anjing betina dalam got lebih indah daripada istri-istrimu. Artinya apa? Tidak akan ada habisnya nafsu kepada lawan jenis. Jadi jangan hianati istrimu. Jadikan istrimu ratumu, perempuan yang membawamu ke dalam keberkahan. Lanjut. Ini rasa Hasan tepuk tangan dia kalau habis jawab nih, kayak jawabannya selalu menusuk. Allah kalam. Allah. Sawa. Masya Allah. Ampunlah Habib ya Allah. Gol Masya Allah itu. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim. Ustaz Habib, kalau orang tua sering banding-bandingkan anaknya dengan tetangga, apakah boleh anaknya juga banding-bandingkan orang tua dengan orang tua tetangga yang baik? Enggak. Kenapa? Ya karena kita disuruh menghormati orang tua disuruh menyayangi kita.
Jadi kita ketika orang tua ngomong seperti itu, kita harus maklumin bahwa mereka udah orang tua, namanya juga kan orang tua. Kalau orang muda gitu ya. Iya, orang muda kalau sesama seumuran sama kita boleh lah sama-sama bandingin lawan. Ya karena sekufu. Ini orang tua kita harus hormati dan terima aja, dengerin aja, sabarin aja. Nggak usah dilawan. Terus berarti kita nggak boleh banding-bandingin di mereka orang tua nih? Iya, enggak. Atau sebenarnya untuk orang tua itu nggak boleh membandingin anak-anaknya. Tapi kalau dia membanding-bandingin, kita apa boleh buat? Kita harus apa sih? Menerima. Ya gitu. Dan buat para orang tua, jangan selalu membandingkan anak-anakmu dengan anak-anak yang lain. Karena kekurangan yang dimiliki anakmu sekarang, ada tugas kita sebagai orang tua untuk mendidiknya. Dan perbandingan itu kepada anak-anak yang lain adalah membuat ngedrop mental mereka, anak-anak kita. Tapi sebaliknya, kita harus support agar menjadikan anak-anak kita lebih dahsyat daripada anak-anak yang lain. Tap. Ini, ya kan? Yang nonton TikTok kan dari tadi mereka tap mulu, makanya dari tadi 30 ini kurang. Tap dong. Terus kemudian buat kita anak-anak, jangan pernah membanding-banding orang tua. Tugas kita seorang anak adalah apa? Hanya berbakti kepada orang tua. Mau gimana pun bentukan orang tua kita, karena mereka lah kita lahir ke dunia ini. Tugas kita hanya berbakti kepada mereka, bukan yang lain. Lanjut. Saya dari Pangestu, saya mau nanya, apa benar mati suri itu ketika malaikat salah input data? Apa mati suri itu benar adanya begitu? Anak nggak tahu. Lebih. Oke. Allahu a'lam. Mati suri itu kalau menurut Anda, Bib? Ya, menurut Anda yang dhaif nih, Bib. Asik, ya Allah, merendah gila gue. Astagfirullahaladzim. Mati suri itu adalah caranya Allah menunjukkan kuasanya Allah. Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan. Dan Allah bebas menghidupkan siapa yang mati, dan Allah bebas mematikan siapa yang hidup. Dan kita harus buka mata kita bahwa Allah Maha segalanya, maka hanya dia yang patut untuk disembah, karena kita akan mati kembali kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Apa ya lo ketahuan apa? Katanya pohon pisang kalau dikagetin copot enggak jantungnya, Beb? Pohon pisang kalau dikagetin copot enggak jantungnya? Yang copot udah males gue jawabnya. Males gue jawabnya. Ayo pertanyaan sini ayo. Aduh, sakit kepala gue. Bang, saya mau nanya. Ini buat Habib Hasan nih. Saya punya teman cewek BO-an. Kemudian suatu saat pernah saya tanya mau tobat kapan. Dia bilang apa? Kan nggak mungkin jadi BO-an terus gitu kan. Nah, dia jawab dia mau tobat kalau aku pakai dia sehari. Nah, pertanyaannya, kalau saya iyakan, saya pakai dia, apakah dosa yang didapat apa pahala? Soalnya kan termasuk menuntun orang ke jalan yang benar. Mohon pencerahannya Bang, soalnya kan termasuk menuntun ke jalan yang benar. Yang pertama, ini dosa dan gak ada jalan keluarnya. Kalau dia minta duit doang, masih oke. Oke, gak masalah. Lu ngutang, lu ngapain aja terserah. Tapi kalau dia meminta untuk melakukan maksiat bersama, itu haram. Ini kita yang misalnya ini orang tersebut, dia kan gak berdosa nih sekarang. Kalau dia ngiyain, niat pun dia ngomong iya, dosa. Ngomong iya aja nih. Ini sahabat kayak gini sebenarnya jangan ditemenin sih. Kalau bisa jangan deket-deket, soalnya kita bisa keikut tertarik. Kalau iman kita gak kuat, kita bisa tertarik kan. Bisa. Allahu a'lam gitu berapa kuat iman kita. Kita harus lebih menjaga diri. Dan hukumnya itu ya berdosa, nggak ada halal-halalnya sama sekali kecuali kawinin. Nah, nikahin makanya. Iya. Kalau dinikahin ya zen. Ya enggak? Ya nikmatnya dapat ya kan? Nikmatnya dapat, dapat. Dapat banget. Gitu. Berarti tidak ada urusan masalah begitu dalam per-BO-BO-an ya. Dari Prasetyo Bang mau nanya, kan kalau ngelus kepala anak yatim dapat pahala, dan saya anak yatim, jadi saya setiap saat mengelus kepala saya sendiri, apakah saya dapat banyak pahala? Cara mendapatkan pahala dengan mudah seperti apa sih?
Kalau kau ngus kepalamu sendiri, yang keluar itu bukan pahala tapi jin. Kau gosok-gosok terus-terus. Maksudnya gosok kepala anak yatim itu orang lain dengan cara bukan digosok-gosok aja, tapi apa? Anfiku, keluarkan, berikan mereka kebahagiaan dengan bersedekah kepada mereka. Meskipun kita anak juga yang ini anaknya juga anak yatim. Dan kayak apakah kita memberikan kepada siapa aja anak yatim, terserah kau. Dapat pahala. Kalau ngosok kepala sendiri, ya Allah, mohon maaf, rambutmu rontok. Iya, dan bagaimana dapatkan pahala yang gampang? Caranya selalu selipkan niat baik. Niat karena Allah Ta'ala, niat karena ingin tabi ala Rasulullah SAW. Niat karena Rasulullah pernah lakuin ini. Kok pilek? Hah? Kok pilek tuh, men? Oh, pilek. Kedinginan, mau dipeluk gak, Bib? Enggak. Tisu tolong dong. Tisu. Jangan dimatiin, panas. Nah, jelas ya. Beb, lanjut. Terus. Ramadan, Ustadz Habib, mimpi basah dalam Islam itu kan tidak mendapatkan dosa. Iya. Tapi mimpinya tidak tahan lama. Saya mau nanya nih, bolehkah saya menggunakan obat kuat sebelum tidur agar membuat saya bertahan lama dalam mimpi basah? Nah, lu. Tap. Tap. Gimana ya hukumnya? Gimana? Kalau menurut Ana ya, mimpi basah itu kan gak disengaja. Iya. Maksudnya misal kita niat nih pengen tidur, gue pengen mimpi basah. Emang bakal mimpi basah? Enggak, mungkin enggak kan? Bisa jadi. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gak Yeah. pasti. Itu kayak untung-untungan Yeah. lah jadinya. Mana ada coba orang setiap hari mimpi basah, gak tahu ada gak ya? Gak ada. Gak ada. Nah, Kecuali begitu. mereka manual. Nah jadi kalau ente niat mimpi basah, yang ditakutin adalah ente gak mimpi basah nantinya. Tapi yang ada pasti mungkin gak tidur, Bib. Allahu a'lam. Itu Obat kuat bikin melek. Wow. Oh, Habib Hasan tidak paham, maaf. skip. Skip. Dari Tony, setiap langkah ke masjid kan dihitung sama Allah. Tapi saya ke masjid pakai motor, jadi dihitung per tetes bensinnya kah? Kalau terus dihitung per bensin, pahala saya dikit dong. Soalnya motor saya injeksi, bensinnya irit. Beli tahun 2017, no lecet, sering dipakai sholat. Minat japri. Maksudnya apa sih nih? Jual motor. Bagaimana hitungannya jika kita menggunakan kendaraannya, Bang? Dan kendaraan sekarang menuju kendaraan listrik. Bagaimana, Beb? Asar daripada dipakai ibadah itu, apakah tetap di seperlangkahnya? Kan perlangkah itu effort, usaha yang kita keluarkan untuk sholat, ya gak sih? Ini ngomongin gitu. Lah, kita naik motor itu juga kan ada usahanya. Kita beli motor pakai duit. Nah, semua itu Kita kan diganti Allah. kalau niatin tuh kita beli motor buat ke masjid itu dapat pahala. Itu doang tuh. Nah terus setiap ke masjidnya kan itu motor listrik, dia diisi pakai listrik. Nah listriknya itu pahala juga, duit yang kita bayar buat listrik karena itu buat motor ke masjid dapat pahala. Jadi mau bensin, mau listrik, semua dapat pahala dari setiap pengisiannya. Iya. Masya Allah. Dari Roni, Bang, manusia kan terbuat dari tanah. Apakah jual beli tanah sama dengan perdagangan manusia? Hukum jual beli tanah dalam Islam bagaimana? Hey, jual beli tanah tidak sama dengan perdagangan manusia. Meskipun manusia dari tanah. Memang kalau misalnya kita ngelihat dari orang, setiap manusia dari tanah kan. Lihat akhlak orang, akhlaknya buruk. Apakah dia dari tanah sengketa? Enggak juga. Jadi perdagangan manusia itu berbeda dengan jual beli tanah. Jangan samakan. Tanah yang ada di bumi tidak Allah bikin dua kali. Tapi manusia Allah ciptakan terus menerus. Ada yang nanya nih. Apaan? Beb, gimana caranya biar kita nggak takut sama setan? Gimana caranya biar kita nggak takut? Sama setan. Gimana, Beb? Lalu? Ya, setan mah nggak perlu takutin. Hmm. Setan mah nggak perlu takutin dan kita harus merasa lebih mulia daripada setan. Karena apa? Dia terbuat dari api dan kita terbuat dari tanah. Bentukan mereka tidak sempurna, bentukan mereka macam-macam. Sementara kita semua sempurna, indah. Ada kecantikan, ada rupawan, ada ketampanan. Jadi nggak perlu takutin. Mereka Tapi di bawah kan kita. mereka kan ngeganggu karena kadang HP, tahu-tahu pintu rumah gubrak. Begitu. Ngomong baik-baik. Iya begitu diajak ngomong. Lu kenapa masalah di sini duduk ngobrol? Nah, kalau diduduk tato nongol. Gue pulang.
kalau menurut Anda ya. Iya. Kita baca adkar. Adkar orang nggak paham dong saya. Ya wirid-wirid buku Khulasoh tuh. Khulasoh apa ya, Madat. Wirdun Nawawi. Iya. Pagi kita baca, malam kita baca. Biar kita dijaga. Pakai adkar-adkar tersebut dan wirid-wirid tersebut. Itu kan juga sunnah. Bagiannya diambil dari hadis-hadis Nabi yang menyuruh para sahabat untuk melakukannya. Nah, baca adkar dengan fikul lihat dengan secara keseluruhan, jangan cuma dibaca lisan doang. Iya. Karena kalau lisan doang dicengin sama setannya, ya gua juga hafal ya, bang lo doang gitu kan. Betul. Itu. Terus kalau baca adkar kita harus istiqomah. Oh, naam. Karena kalau nggak ada istiqomahnya nggak ada efeknya. Iya, nggak ada. Kalau kita udah istiqomah nih, misal udah setiap hari baca adkar, itu kita ada orang kerasukan, kita bacain itu ngaruh. Siapapun ya, nggak mesti harus sana. Apaan? Siapapun bacain orang kerasukan pasti panas gitu ada lah. Nah, gitu-gitu kan, ya kan, ya kan. Gitu, jangan editan lah makanya kalau begitu. Ya editan bahasa semalam nih. Oke, lanjut.